Bahaya kebakaran adalah ancaman serius yang dapat menghancurkan segala yang berada di jalurnya. Api yang berkobar dengan ganasnya mampu merenggut nyawa, harta benda, dan warisan berharga dalam sekejap. Kebakaran dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, gedung, hutan, atau tempat umum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu menjaga kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Edukasi mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran juga sangat penting. Dalam menghadapi bahaya kebakaran, kesadaran, kewaspadaan, dan persiapan adalah kunci utama. Dengan mengenali resiko dan tahu bagaimana cara bertindak, kita dapat lebih siap dan terlindungi dari ancaman kebakaran yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya pemirsa, fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD ini merupakan salah satu fenomena yang viral di kalangan kita. Fenomena ini bisa menyebabkan suatu potensi kebakaran dan tentunya sebagai penyebab itu kita sebagai masyarakat harus punya peran penting serta petugas yang ada. Nah pemirsa, saya sekarang sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan mall di Kota Pekalongan yang cukup terkenal. Ini dia Sri Ratu ya, yang memiliki juga sejarah kejadian kebakaran yang tentunya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Nanti kita akan membahas lengkapnya bersama dengan petugas Damkar Kota Pekalongan. Selengkapnya hanya di Expose, lebih dekat, lebih santai. Assalamualaikum, halo Mas Riko. Ayo Mbak Mas Ayu. Roni, ini lagi ngapain nih? Lagi pengecekan hidran. Oke, kita kan udah janjian ya mau ketemuan ya ini ya, mau membahas soal tema yang cukup menarik nih di program betul sekali, kita. Waspada kebakaran di musim kemarau. Betul. Gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, gimana kabarnya Mas Riko? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya? Mbak Ayu gimana? Baik juga dong. Ceria banget. Iya pasti dong. Baik lah. Kalau Mas Roni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik semua ya. Baik Jadi semua. kalau semuanya baik, saya juga baik gitu. siap. Oke. Ini kita di depan Sri Ratu. Ngomong-ngomong nih Mas Riko sama Mas Roni udah pernah mampir ke sini belum? Sudah dulu Mbak. Waktu kita kecil. kecil mungkin. Waktu kita kecil ya? Saya udah lahir belum ya Mas ya? Ini mau legendaris loh Mbak ini. Ini legendaris ya. Iya, karena Sri Ratu kan memang jadi salah satu pusat perbelanjaan kota zaman dahulu ya. Yang tertua di Kota Pekalongan mungkin yang pertama kali ada pusat perbelanjaan modern di Kota Pekalongan mungkin Sri Ratu ini Mbak. Sri Ratu ya Mas Riko ya. Oke, terkait pembahasan kita kali ini nih Mas Riko dan Mas Roni nih. Gimana, Mbak Saya Ayu? pengen tanya gitu ya. Akhir Juli hingga Agustus ini kan hampir tiap minggu kita bahkan tiap hari gitu ya pasti mendengar salah satu berita tentang kebakaran gitu. Betul. Sudah berapa kali musibah kebakaran dalam sebulan terakhir ini dan biasanya penyebabnya apa sih Mas Riko dan Mas Roni? Kalau di bulan Juli sampai Agustus ini ya Mbak, sampai per tanggal berapa ini Agustus? Ini Tanggal udah 9 apa? udah Ya itu udah 16 kali Mbak, jadi di Wow. bulan Juli sendiri ada 10 kejadian, di bulan Agustus itu 6 kejadian, jadi di bulan Agustus itu bahkan ada yang sehari itu sampai 4 kali Mas Roni ya? Iya, 4 kali. Lebih dari minum, Sehari 4 Iya, kali. lebih dari minum obat itu Mbak. Iya ya. Iya. Itu berarti kan parah ya Mas ya Iya. termasuknya Iya, ya. termasuk. Karena memang ada fenomena El Nino dan IOD juga yang Betul. hadir di sekitar Betul, Mbak. kita gitu. Nah, itu selain penyebabnya itu apa aja Mas Tapi penyebabnya? karena fenomena itu kan juga hanya sebagai faktor pendukung ya Mbak ya, tapi kalau Oke. faktor penyebab utamanya tentu kebanyakan karena kelalaian masyarakat sendiri Mbak. Kelalaian ya, ini jadi dia. bakar-bakar sampah, lalu ditinggal, lalu juga ada korsleting listrik. Biasanya korsleting listrik itu karena instalasinya yang tidak sesuai standar Mbak. Oke, Jadi kabelnya itu oke. tidak sesuai standar ataupun karena faktor usia, jadi sudah getas atau sudah tua mungkin kabelnya, jadi memang potensi untuk korsletingnya itu cukup tinggi. Ditambah apalagi kalau misal ada colokan atau stekernya itu bertumbuk-tumbuk gitu loh Mbak. Oh, Jadi, itu juga bisa jadi itu penyebab bisa, ya? Bisa jadi masalahnya ya itu. Iya. Ya. Oke, Jadi selain seperti itu itu. apa lagi Mas penyebabnya? Mungkin ada lagi kebocoran gas ada ya Mas ya?
bocoran Oke. gas. Tapi penyebab utamanya dua itu Mbak. Jadi Dua itu ya? pembakaran sampah dengan korsleting listrik sementara ini seperti itu. Oke. Kalau Mas Roni ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Oh, udah cukup baik. Nah, kita kan nih ketemunya di Sri Ratu ya Mas ya? Betul. Ada kaitannya apa sih sama bahasan kita? Kenapa kok Mas Roni dan Mas Riko pengennya ketemunya di Sri Ratu nih? Jadi kali ini kan kita mau membahas sistem proteksi kebakaran Mbak. Jadi Oke. salah satunya yaitu hidran ya Mas Roni ya. Iya. Oh, Sebagai sumber well. air dalam melakukan pemadaman. Mm-mm. Nah, dan kebetulan Sri Ratu ini di zamannya termasuk salah satu mall atau pusat perbelanjaan atau gedung yang sudah lengkap sistem proteksi kebakarannya. Jadi Oh. hidrannya sudah tersedia di zamannya Oke. termasuk sudah cukup baik dan Cukup baik ya, standarisasinya udah cukup ya, ideal sudah gitu cukup ya. ideal. Dan juga dulu kan di sini pernah ada kasus kebakaran juga di Sri Ratu. Jadi pertama dibangun tahun 90 belum seperti ini, lalu terbakar, kemudian dibangun kembali dengan sistem proteksi yang lebih lengkap seperti ini. Oke, Seperti itu, Mbak. itu Jadi mungkin untuk pelajaran kita bersama nanti. iya, jadi nyambung ya sama Iya. tema bahasan Iya, kita betul. kali ini ya. Nah, Mbak. ngomongin soal hidran nih Mas, hidran di Kota Pekalongan. Hidran tuh sebenarnya definisi dari hidran tuh apa sih Mas Roni? Hidran itu adalah alat pembantu apa? Untuk pemadaman di sebuah gedung atau di halaman gedung ya seperti itu ya. Jadi hidran itu ada 3 macam, ada hidran gedung, hidran halaman, terus sama hidran kota Hidran ya Mas. kota. Betul. Oke, 3 itu punya fungsi atau Iya, punya fungsi masing-masing. punya fungsi masing-masing. Coba Mas jelasin dari yang tadi Mas Roni sebutin. Kalau hidran gedung sendiri letaknya di dalam gedung ya. Jadi, Oh, di dalam gedung. Iya. Di sana fungsinya untuk apa? Untuk pemadaman di dalam gedung yang terbakar. Kalau hidran halaman Ini itu, ya? Iya, Ini ini hidran masih hidran halaman. Ini halaman. hidran halaman. Oke, Jadi fungsinya untuk di membackup di luar gedung. di luar gedung. Iya, Oke. gitu. Hidran Kemudian? kota, Kalau Mas hidran kota sendiri biasanya untuk pemadaman juga, tapi di area-area tertentu yang letaknya di luar, masih di luar lah. Yang fungsinya nanti kita juga bisa mengambil dari hidran itu. Kalau ada kebakaran kita bisa dari armada damkar kita bisa mengambil di hidran kota. Oke, berarti memang dari ketiga hidran itu punya fungsi yang berbeda-beda ya Mas ya? Sebenarnya fungsi utamanya sama Mbak, yaitu untuk sumber air. Gitu. Sumber air gitu Tapi ya? memang secara peruntukannya kan ada yang untuk membackup di gedung, ada Iya. yang di lantai, Di lantai, gedung. heeh. Kalau hidran kota itu sebenarnya memang itu sumber utama bagi pemadam kebakaran untuk mengambil air Mbak. Jadi idealnya ya di setiap titik di Kota Pekalongan ini di radius 1 km itu harus ada satu titik hidran di situ. Idealnya ya Mas Idealnya. ya? Nah, saya mau tanya nih pertanyaan menarik. Hidran di Kota Pekalongan itu sudah ada berapa Mas totalnya? Kalau sementara ini kami melakukan pendataan itu ada total 55 hidran Mbak. Oke. Itu tapi milik Pemkot dan swasta. Jadi kalau milik Pemkot sendiri hidran kota itu ada 31 titik. 31 titik Ya. yang sudah tersebar Ya, di tersebar masing-masing di- wilayah gitu ya. ya di Kota Di Pekalongan. Kota Pekalongan. Ya. Nah, apakah dari hidran itu berfungsi dengan baik atau tidak, Mas? Nah, ini bisa Eh, dijelaskan. Sepertinya tidak Mbak. Oke. Menurut pantauan kami setelah kami data, kami lakukan survei memang kondisinya banyak yang tidak berfungsi Oke. kebanyakan. Nah, itu penyebabnya kenapa? Kenapa kok akhirnya hidran yang ada tersebar di wilayah kota ini tidak berfungsi? Apakah ada penyebab khusus atau seperti apa? Ya mungkin karena waktu itu kurang perawatan ataupun kurangnya SDM yang mengerti tentang itu, mungkin seperti itu saja sih Mbak. Oke, berarti memang belum mengetahui ya, maksudnya bagaimana perawatan dan lain Betul, sebagainya. betul. Nah, ini tanggapan dari Damkar terkait hal tersebut, upaya yang harus dilakukan agar hidran di kota ini seperti apa, Mas? Nah, kalau harapan kami ya tentu saja hidran ini bisa kita fungsikan kembali, kita aktifkan kembali. Karena mungkin sebagai gambaran aja Mbak ya, sebagai gambaran saja, armada kita itu debitnya besar sekali Mas Roni ya. Iya. Oke. Itu Dari- bisa Dari 30. 3.000 liter Nah, sampai 5.000, yang ada juga yang 6.000 liter. Oke. kapasitasnya segitu. Jadi kan debitnya itu 30 liter per detik Mbak. Jadi kira-kira 1 menit itu air keluar kalau kondisi full throttle itu bisa 1.800 liter. 1.800 liter berarti kalau mobil kita 3.000 liter itu 2 menit udah habis Mbak. Iya. 2 menit betul. sudah habis Ya, ya? 2 menit habis. Kalau yang Oke. 5.000 ya 3 menit habis. Heeh. 6.000 mungkin 4 menit habis. Jadi memang kita butuh sekali sumber-sumber air. Sebagai gambaran lagi,
kita selama ini jika melakukan pemadaman, dimanapun kita melakukan pemadaman, pasti kita mengambil airnya ya di PDAM sini, di dekat sini kebetulan. Jadi misal kebakarannya di ujung kota Pekalongan, di Sokoduet atau di Pekalongan Selatan, Mas Roni ya, tetap Iya, sini Mas Roni ya. Kita nginduknya di PDAM. Nah, kita Oke. tetap menjadi di sini. Jadi kan dengan kondisi lalu lintas, lalu juga ada kereta api, tentu kan menjadi tantangan tersendiri bagi kita, Mbak. Nah, Tentu akan lebih mudah lagi kalau misal hidran ini berfungsi, kita menangani di mana, kita tinggal cari yang terdekat gitu aja, Mbak, oh untuk iya, ambil bener air ya. gitu. Oh iya, berarti itu memang harus diwajibkan ya Mas ya sebenarnya ya, setiap titik ya yang mungkin memiliki potensi kebakaran seperti itu ya. Radius 1 km itu tadi, Mbak. Oke, itu idealnya ya. idealnya- Hidran harus punya di setiap titik dengan standarisasinya 1 km. Di gitu SPM ya. itu ada beberapa sumber air. Yang utama hidran, kemudian ada juga ground tank. Drone tank itu apa ya Ground Mas? tank itu tangki yang ditanam di bawah tanah itu. Oh. Lalu juga ada tandon air. Tandon, Kemudian bisa oke. juga pakai mobil supply, Mas Roni ya. Ada mobil tangki supply yang Mobil- mendampingi gitu. Oke. Nah, tapi utamanya ya hidran itu yang paling paling efektif ya karena untuk dekat dan Soalnya kita di PDAM pun kita kadang ngantri dengan tangki-tangki yang isi air seperti itu. Jadi Nah, akan betul sekali. menghambat kita lebih yang lama. ini bukan hanya damkar ya Mas Iya. ya. Kan ada Oke. LH atau apa kan masih di sini juga. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih, dampak kebakaran gitu ya dari setiap wilayah itu seperti apa? Kemudian ada nggak sih fasilitas yang punya lengkap gitu untuk penanggulangan kebakaran? Misal kayak mall di Kota Pekalongan. Oke, kalau kaitannya dengan tempat-tempat seperti ini Mbak ya, hotel atau mall itu tentu dampaknya kan luas sekali Mbak, karena kan pengunjungnya kan banyak, jadi Ya, oke. sangat berbahaya sekali kalau misal tidak didukung oleh sistem proteksi yang memadai gitu Mbak. Apalagi kan juga investasinya besar ya, jadi investor menanamkan modalnya di sini, bikin mall, bikin hotel, tentu kan ingin merasa aman, jadi asetnya itu aman gitu. Jadi kan Oke. sistem proteksi ini harus dipenuhi dan kebetulan untuk gedung-gedung baru di Kota Pekalongan, mall atau hotel itu sudah sesuai standar Mbak. Nanti mungkin kita bisa cek salah satunya nanti. Cek salah satunya. Ya. Di mana Mas? Oh, nanti kita lihat aja di Nanti mana, kita Mbak. lihat aja. Oke, kita langsung menuju ke tempat yang punya fasilitas itu ya Siap, Mas ya. siap. Oke, Ayo, yuk Mbak. kita Mas Yuk. bareng ke sana. Ayo Mas Dodi. Ayo Mas, kita jalan Mas. Nah, ini nih Mas. Iya Mbak. Tadi kan di sana kayak kurang lengkap ya. Di sini lengkap banget. Jadi ini Mbak salah satu contoh hidran yang Heeh. mungkin masih secara Kondisinya- kelengkapan kondisinya kondisinya masih utuh. Oh, masih utuh ya ini ya berarti. Kebanyakan di Oke. Kota Pekalongan itu malah ini sudah pada hilang Mbak. Jadi Udah pada hilang. ini pada hilang. Wah. Kenapa Mas? Kenapa kok udah pada hilang di Kota Pekalongan? Mungkin penyebabnya ya salah satunya karena masyarakat mungkin kurang mengerti, kurang memahami fungsi dari hidran itu sendiri Mbak. Jadi mereka ya mengabaikan aja apa sih ini kan? Ini apa sih kok ada di sini Iya, ya? kenapa sih kok ada kayak gini di Ya. salah satu tempat gitu? Mereka pasti pertanyaannya, ini tuh fungsinya apa gitu? Ya itu tadi Oke. mungkin tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, semoga dengan program kita ini kan masyarakat jadi tahu nanti Oke. kalau misal hidran di Kota Pekalongan ini kita perbaiki, kita revitalisasi bisa ikut merawat seperti itu Mbak. Ikut Oke. merawat, ikut menjaga karena menjaga. fungsinya sangat penting Mas Roni ya. Fungsinya sangat penting. Nah, saya tanya lagi, apakah yang lengkap ini sudah berfungsi dengan baik atau seperti apa Mas? Oh kalau Belum tentu kalau belum tentu, fungsinya Mbak. kita Kalau fungsi kita harus ngecek ya. harus ngecek dulu. Harus. Oh, ya harus kan? ngecek dulu. Tapi secara visual ini termasuk yang kondisinya lengkap seperti ini Mbak. Oh iya, apa aja Mas bagian-bagian dari hidran yang lengkap? Nah jadi ini ada valve-nya, masih Apa? ada penutup Valve? valve, Valve? valve katupnya Oh. Mbak. Oke, Ada katupnya. Ini untuk Oke, buka baik. tutup sebelah sini. Aha. Jadi ini katup utamanya ini. Ini dibuka dulu. Buka. Nanti dengan setelah, nah ini tangan. Mas Oh, Roni dengan bawa ini. ini kuncinya nih. Kok aku takut ya? Ini nggak nyembur kan Mas Enggak, ya? ini enggak Oke. sebenarnya Karena ini ini nggak berfungsi nggak Mbak. berfungsi. Karena nggak berfungsi ya? Iya. Oke, berarti ini dibuka dengan alat ini ya? Ya, ini Oke. alat-alat Tapi damkar. sebelum ini. ini buka ini valve-nya buka dulu sama Ya. ininya. Oke, berarti langkah pertama untuk membuka hidran adalah Iya, ini seperti dibuka dulu, Iya. terus habis itu ini
baru ini? Iya. Betul. Oke, nah itu pemirsa. Jadi kita bisa tahu ya, bisa ngerti ya. Mungkin nanti kita coba fungsinya ya di sana Mbak, Di yang sana berfungsi ya? ya. Sebelah sana, oke. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya saya kesananya nggak naik mobil damkar. Nanti boleh Pengen ya? ikut ya? Oh siap, boleh Mas Roni ya. Oke, Mas, tapi sebelumnya untuk dari hidran ini yang lengkap seperti ini sudah ada berapa di Kota Pekalongan? Kalau untuk seperti ini, kalau milik swasta itu kebanyakan lengkap Mbak dan baik. Kalau milik Pemkot yang masih tersisa itu satu-satunya hanya di dekat Polsek Pekalongan Timur Mbak, di Jalan Bandung. Oke, nah itu gimana upaya dari Damkar sendiri? Apakah ingin menambah hidran yang lebih lengkap dengan fungsi yang lebih baik? Tentu ke depan kami harapkan ya seperti itu Mbak, bisa kita revitalisasi lagi. Hidran yang sudah ada ini diperbaiki dan ditambah juga titik-titiknya Mbak, jadi diperbanyak lagi karena masih banyak wilayah Kota Pekalongan itu yang belum terjangkau oleh hidran ini. Oke, ternyata masih banyak. Khususnya di wilayah mana Mas? Boleh? Wilayah Pekalongan Selatan Mbak, mungkin karena dulu kan wilayah Kota Pekalongan belum ada pemekaran di tahun 80-an itu kan masih wilayahnya sempit, jadi belum menjangkau ke daerah-daerah yang sekarang seperti Kali Gamer namanya? Ya. Baros itu loh Mbak. Oh, Baros. Kali ya situ Daerah Baros itu. Daerah Baros kan itu. dulu mungkin ikutnya Batang, lalu juga daerah Grogolan ke selatan itu juga belum ada, mungkin dulu belum ikut Kota Pekalongan. Lalu juga di sini Tirto itu juga belum ada. Oh, Mungkin gitu. dulu kan masih kotanya masih sempit gitu Mbak wilayahnya. Masih sempit ya? Ya. Oke, Jadi masih banyak yang belum tercover. Berarti harus gimana Damkar berkolaborasi dengan siapa agar bisa memenuhi standarisasi dari hidran yang ada di Kota Pekalongan? Ya tentunya harapan kami nanti kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak dengan pemerintah kota. Kami nanti akan upayakan termasuk juga dengan masyarakat ya. Jadi mungkin masyarakat bisa ikut mengusulkan di lingkungan-lingkungan rumahnya, misal oh kita pingin ada hidran juga di kampung kita, itu bisa Mbak untuk menunjang tugas damkar seperti itu. Oke, ya sudah Mas, saya juga udah nggak sabar nih untuk melihat fasilitas terlengkap dari gimana caranya untuk penanggulangan bencana kebakaran gitu. Kita akan ke salah satu tempat ya Mas ya, jadi masih rahasia pemirsa. Yuk kita naik mobil damkar ya Mas ya. Oke, ayo Mas. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di Yogya Mall ya, yang tadi kita sebut ya Mas ya. Yang kita rahasiakan ternyata adalah Yogya Mall. Iya, tadi kan kita sempat di mana nih tempatnya? Ternyata ada di Yogya Mall gitu. Oke, dan saya sudah bersama dengan Mas Ricci dari pihak Yogya Mall ya, pendamping kita saat ini ya, dan masih bersama dengan Mas Riko. Masih bersama Mas saya. Roni masih kita umpetin ya? Iya, sementara kita umpetin dulu Mas Roni. Oke. Mas Ricci, apa kabar hari ini? Siap, akan kabar baik. Baik ya? Baik, siap. Oke, semangat terus ya Mas ya? Yes, harus semangat lah. Iya, agak lemes gitu loh Mas. Sini maju lagi Mas, biar kita asik gitu ngobrolnya. Mas Riko juga, oke. Nah, di pihak Yogya Mall sendiri, ini kan kita tahu ya gitu ya Mas ya. Tapi sebelumnya ke arah situ kita membahas tentang penanggulangan bencana kebakaran yang ada di public place seperti mall, hotel, dan lain sebagainya atau bangunan umum gitu ya Mas ya. Kita kan juga sempat punya sejarah yang cukup kelam dalam dunia kebakaran di pusat perbelanjaan seperti itu. Betul. Atau pusat bangunan umum seperti Banjarsari dan Kuripan seperti itu. Iya. Nah ini gimana Mas Riko menanggapi hal tersebut? Jadi memang itulah tadi Mbak yang kita bahas tadi, itulah pentingnya sistem proteksi kebakaran di suatu gedung. Jadi gedung ini bukan investasi yang main-main ya Mbak ya. Jadi dengan aset sedemikian besar tentu harus ditunjang dengan sistem proteksi yang memadai. Seperti contohnya Pasar Banjarsari itu kan dulu katanya ya itu sistem proteksinya kurang berfungsi dengan maksimal. Jadi akibatnya jadi ya seperti itu, bisa habis seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya kalau sistem proteksi ini bisa lebih kita manfaatkan lagi, tentunya akan lebih kita minimalisir lah kerugiannya seperti itu. Oke, kerugiannya berarti bisa diminimalisir seperti itu ya Mas? Iya. Oke. Nah untuk Mas Riko sendiri
Mas Ricci, maaf Ricci. Mas Ricci. Karena dari tadi RR terus nih ketemunya ya. Oke Mas Ricci, ini kan terkait tentang Jogja Mall gitu ya. Pasti sudah punya penanggulangan bencana kebakaran gitu, fasilitas penanggulangan untuk bencana kebakaran. Ini ada berapa titik Mas di sini? Untuk titik hidran sih kurang paham ya. Kalau untuk yang bisa dipastikan untuk box hidran itu per lantai udah ada semua. Sudah lah. Udah ada. Nah, itu maksud saya. Berarti per lantai yang ada di sini sudah ada itu ya Sudah ada Mas, ya? semua. Oke. Nah, ngomongin soal standarisasi ini Nah, Mas Riko iya. ya. Nah, dalam standarisasi alat atau fasilitas yang baik yang harus dimiliki tempat atau bangunan umum untuk mencegah kebakaran tuh kayak gimana? Jadi sistem proteksi kebakaran itu ada dua Mbak, jadi ada sistem proteksi pasif dan juga sistem proteksi aktif. Jadi sistem proteksi aktif, pasif dulu ya. Pasif ini kaitannya dengan dulu kita waktu merencanakan pembangunan sebuah gedung. Jadi dia lebih ke konstruksi gedungnya, bagaimana dia bisa konstruksinya itu bisa melokalisir api, bisa namanya kompartemenisasi. Jadi ibaratnya kalau di lantai ini terbakar, bagaimana biar tidak menyebar ke area bangunan yang lain. Lalu juga ada juga jalur evakuasi, tangga darurat seperti itu. Lalu yang kedua adalah sistem proteksi aktif ya berarti ya. Yang aktif ini terdiri dari bermacam-macam Mbak, ada hidran, ada apar, lalu juga ada alarm, ada sprinkler seperti itu. Jadi ada dua itu Mbak yang harus kita penuhi dalam setiap merencanakan konstruksi sebuah gedung. Jadi sistem proteksinya harus dipenuhi semua dua itu seperti itu. Oke, berarti dua hal tersebut harus dipenuhi ya, Ya. untuk apa namanya, untuk di setiap bangunan Ya, seperti di setiap itu ya. bangunan. Untuk Jogja Mall sendiri, penerapan yang tadi dijelasin Mas Riko ini seperti apa, Mas Ricci? Untuk penerapan Tadi upaya apa, proteksi aktif dan pasifnya, kan tadi kan sudah disebutkan ada beberapa pintu darurat gitu ya Ya. Mas ya, terus emergency. Nah di Jogja Mall ini implementasinya seperti apa Mas, penerapannya gitu? Apakah ada hal-hal tersebut atau masih ya kurang? untuk hal yang tersebut udah ada semua sih. Untuk jalur evakuasi udah ada. Oh ya, di sebelah mana Mas? Ini untuk sebelah. Ini jalur evakuasi. Jalur ini? evakuasi. Oke, terus? Untuk sprinkle udah ada. Sudah ada semua, sepertinya sudah cukup Sudah lengkap Mbak. Oke, berarti memang lengkap ya? Ya. Oke, gitu. Nah, ini kan kita berdiri di mana nih Mas ya? Di tempat Di hidran ya? hidran, di box hidran. Iya, dan apar. Tadi belum dijelaskan terkait tentang apar itu sendiri gimana? Nah, kalau APAR ini kan alat pemadam api ringan ini untuk merespon kejadian kebakaran dengan cepat seperti itu, Mbak. Jadi misal ada kejadian kebakaran di sekitar kita, kita ambil APAR, kita semprot. Semoga dengan adanya APAR ini kita bisa meminimalisir kejadian kebakaran agar tidak membesar seperti itu. Oh gitu, berarti apar itu adalah alat Pemadam api ringan. ini ya contohnya ya, Ya, ini. yang ada di sini ya? Nah, mungkin nyambung juga Mbak dengan tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang sarana proteksi kebakaran tentunya akan menjadi sia-sia kalau tidak ditunjang dengan SDM yang memadai Mbak. Jadi Nah ini gimana Mas? Nah, jadi misal kita sudah lengkap semua nih, tadi Mas Ricci sudah menyampaikan misal di Jogja Mall sudah lengkap semua, semuanya ada. Tapi kalau tidak didukung dengan SDM, dengan personil yang terampil menggunakan ini semua tentu akan mubazir juga Mbak. Jadi Ya. memang harus keduanya itu harus dipenuhi seperti itu. Ya, masyarakat pun juga harus tahu nggak Ya, sih? betul sekali. Iya kan? Misal nih kita lagi ada di sebuah mall gitu Ya. ya, terus misal ada kebakaran gitu di samping saya misal. Misal di sini ada kebakaran masih kecil nih. Masih kecil gitu, tapi saya nggak ngerti nih cara nggunain apa Akhirnya kan gitu. misal manggil Mas Ricci dulu, Iya, Mas Mas Ricci Ricci dulu ada di di sana. depan. Nah, mungkin kan apinya jadi besar nanti kan, Oke. bisa jadi besar. Apalagi kalau misal Mas Ricci nggak tahu juga ternyata. ternyata. Harus Aduh. manggil damkar dulu. Wah, pasti kan udah pasti kan- satu lantai ini mungkin Mas. Iya ya Mas ya. Jadi kayak susah untuk apa ya, regulasi hal Kalau kita tersebut. bicara sistem proteksi tentu menjadi satu kaitannya dengan SDM tadi Mbak. Jadi Ya. sarananya kita penuhi, lalu juga SDM-nya harus terampil gitu, Nah, harus itu terlatih. ya. Itu yang harus digarisbawahi pemirsa. Jadi SDM memang harus terampil dan terlatih seperti Ya. itu. Nah, ngomong-ngomong tentang sumber daya manusia yang ada nih Mas, hidran dan apar di setiap titik yang ada di bangunan itu pasti harus dijaga dan dirawat. Betul sekali. Ada nggak sih permasalahan sepele yang mengakibatkan akhirnya dari petugas damkar atau teman-teman kita nih kesulitan untuk menggunakan fasilitas tersebut? Mungkin kalau untuk hidran ya Mbak ya, kalau hidran di gedung seperti ini biasanya kalau di box ini itu kadang selangnya ini nggak tertata rapi Mas, maksudnya berantakan gitu kan. Iya. Nah itu
kalau ditarik kan bisa ruwet atau gimana gitu Mbak. gitu ya? Jadi lalu juga apar ini kadang kalau nggak dirawat dengan rutin itu bisa menggumpal Mbak. Jadi memang dia harus dibolak-balik rutin ya Mas. Sudah dilakukan Mas ya? Untuk di Yogyakarta Pekalongan sendiri sih 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk Berarti sudah perawatan. dilakukan, Mbak. Oke, penggunaan apar ternyata harus. Ya, harus dibolak-balik Bolak-balik. biar dia tidak Ada. menggumpal di sini. Oke. Nah, Mas Ricci, dari apar sendiri ini kan pasti ada ketentuannya untuk dipajang di sini ya. Ya. Ada nggak expired atau tanggal kadaluarsa harus diganti gitu? Untuk tanggal ekspedisi ada. Per kalau nggak salah itu 2 tahun sekali. Betul, 2 tahun Batam. sekali. 2 tahun sekali. Dan itu harus diganti ya? Iya, harus diganti. Expirednya emang standarnya seperti itu, Iya. Mas? Jadi misal apar itu sudah expired mungkin disemprot masih bisa Mbak, tapi Oh, dia masih bisa. kurang efektif dalam memadamkan api. Jadi misal ada api Ya. api di situ kita semprot pakai apar, ya keluar aparnya tapi kan nggak padam, jadi Ya. sudah tidak efektif lagi. Oh gitu, oke baik. Nah untuk Mas Ricci sendiri dalam dunia bangunan ini atau di mall ini kan pasti kan ada salah satu peringatan atau informasi yang dibagikan kepada pengunjung atau customer yang datang ke sini ya apabila terjadi kebakaran. Apakah di Jogja Mall sudah terlengkapi itu semua secara safety dan hal lainnya? Untuk safety udah ada, untuk informasi kepada pengunjung ya. Lebih ke informasi, tempat informasi. Jadi untuk dari informasi sendiri mengumumkan nih pakai audio line Audio line? ke seluruh konsumen yang ada di sini. Oh gitu, berarti pengumumannya atau penyebaran beritanya melalui Audio line, ya. seperti itu. Nah, Mas, apabila dari rekan-rekan kita yang tidak mendengar itu, bagaimana Mas? Arahnya kemana? Misal tidak tahu nih soal informasi yang sudah dibagikan. Untuk konsumen atau rekan kerja. Antar konsumen dan antar rekan kerja. Biasanya ada papan petunjuknya Mas biasanya. Mas. Kalau papan petunjuk ada ya kayaknya ya. Biasanya pakai papan petunjuk Mbak biasanya. Oh gitu. Nah, Nah jadi itu loh maksud petunjuk. saya. Oh. Berarti ada signage di, lampu-lampu gitu. oh gitu. Berarti di apa namanya di Jogja Mall belum ada. Tadi saya lihat ada tadi. Ada ya di bawah ya? Ada. Oke, berarti memang harus masyarakat ngerti juga ya Mas ya? Ya, jadi itu Soal- bukan pajangan gitu. Iya, nah ini Mas Riko yang perlu di-share Ya, kepada perlu masyarakat. kita sosialisasikan, perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa sarana proteksi kebakaran itu penting. Jadi bukan hanya pajangan aja, bukan hanya pelengkap gitu Mbak. Ya, jadi ya memang harus kita nggak ngerti ya, harus Kita ngerti. mengerti, jadi bisa ikut menjaga dan merawat itu tadi Mbak memang. Iya, harus merawat seperti itu ya. Oke, dari Mas Ricci sendiri, Yup. ada nggak sih pelatihan khusus nih dari Mas Ricci atau pihak mall gitu untuk merawat fasilitas yang ada di sini? Misal penanggulangan bencana untuk kebakaran. pelatihan sendiri sih khususnya untuk kan paling penting kan di security. Kalau security sendiri yuk, biasanya 2 bulan sekali. Kalau untuk karyawan seluruhnya nunggu hampir expired gitu untuk apar, penggunaan aparnya. Oh gitu. Ya, biar enggak kan Ya, jadi isi biasanya ulang gitu, itu Mbak. sih. Oke, gimana Mas? Secara pelatihan 2 bulan sekali itu seperti apa? Ya, Pengalaman untuk- yang Mas Ricci dapatkan? Pengalaman sih Ada banyak nggak? lah. Yang bisa kita share gitu di sini? Cara perawatan sih lebih ke apar, penggunaan Cara apar lah. menggunakannya ya, Mas, ya? Menggunakan ya sama hidran lebih penting. Keterampilan itu tadi Keterampilan Mbak. itu. Jadi Keterampilan. Tapi apakah hanya 2 alat ini saja yang harus diketahui, Mas? kalau untuk yang diketahui mungkin yang utama untuk memadamkan api memang ini Mbak, tapi Oh, lebih penting lagi untuk mengevakuasi pengunjung itu Nah, juga ini. itu Gimana, juga Mas? itu juga penting juga karena harusnya ya di setiap gedung itu ada namanya MKKG Mbak. Jadi ada manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi siapa berbuat apa itu harus ada. Jadi misal Mas Ricci di sini tugasnya sebagai regu pemadaman. Oke lah berarti Mas Ricci hanya bicara tentang sistem proteksi ini tadi, bicara apar, bicara hidran, tapi juga kan ada tim evakuasi, mungkin mengarahkan pengunjung oh lewat sini, lewat jalur darurat dan sebagainya. Lalu juga ada tim komunikasi yang bertugas menghubungi damkar mungkin atau menghubungi kepolisian juga harus ada. Terus juga ada tim yang bertugas misal untuk P3K mungkin ada yang terluka atau apa seperti itu Mbak. Jadi memang ya ini seperti helm yang dipakai Mas Ricci ini kan ada. salah satu safety ya? Ini ada beberapa warna ya Mas ya. Iya. Oke. Helm yang warna putih itu tugasnya apa, yang kuning tugasnya apa, yang biru tugasnya apa, yang merah tugasnya apa itu ada Mbak. Itu ada fungsi. Ada jadi harusnya idealnya di setiap gedung itu ada. Jadi di kita pun di Damkar itu ada perwalnya Mbak, ada dasarnya. Jadi ada peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 19 tahun 2022 itu
tentang juklak pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu gedung dengan minimal 5 lantai 5 lantai. atau luasannya minimal 5.000 meter persegi Oke. atau minimal penghuninya 500 orang itu wajib memiliki MKKG seperti itu. MKKG itu tadi yang sudah disebutkan ya, Mas ya? Jadi Oh, wow. jadi kalau ada situasi darurat kebakaran itu tahu, jadi nggak wah harus gimana itu tahu, jadi oh Jadi harus tahu ya saya tugasnya ini, saya tugasnya ini, jadi Wah. sudah nggak ada kepanikan lagi, Mbak. Langkah awal nih Mas, langkah awal ketika kita melihat api, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang? Kalau itu ya kalau kita tahu caranya ya kita padamkan, Mbak. Kita padamkan. Karena respon Dan- time ini iya. penting sekali. Dan di sini juga sudah Sudah ada dilengkapi petunjuknya ya, juga, petunjuknya ya. Itu bisa ditirukan ya. Bisa dipelajari lah. Iya, dan tentunya juga harus ada edukasi tersendiri gitu betul ya. sekali. Oke, boleh nggak Mas dibuka? Oh, boleh. Heeh. Boleh ya, Mas, Kita ya? Boleh, lihat nggak apa-apa. Boleh ya Mas Ricci ya. Kita lihat doang Mas Ricci. Iya. Oke, ini salah satu apa namanya? Hidran. Hidran ya, yang ada di gedung berarti ya Ya, Mas. hidran gedung ini, Mbak. Iya. Ini kan Ini harusnya hidran seperti gedung ini. ya namanya ya. Ini betul ini, Mbak, rapi. Rapi ya. Selangnya tertata rapi, nozzle-nya di tempatnya. Heeh. Jadi kalau sewaktu-waktu digunakan itu ready gitu, Mbak. Ready ya. Dan alat proteksi kebakaran itu memang harus selalu ready. Jadi misal saya kesini tanya Mas Ricci, Mas ini aparnya berfungsi apa enggak? Kalau Mas Ricci jawabnya koyone, ketoke itu nggak boleh, Mbak. Jadi harus Oke. harus ready, harus ready ya. harus. Itu jangan Ya, itu. gantung ya Mas ya pertanyaannya Betul. ya? Oke. Kalau alat proteksi itu siap digunakan kapanpun harus seperti Oke. itu, Mbak. Dan ini harus diganti nggak sih Mas? Semisal sudah dipakai. Enggak, Mbak. Oh berarti bisa Bisa digunakan berkali-kali. digunakan lagi, bisa tinggal Oh. digulung lagi, nanti dikeringkan lagi bisa. Oh iya, berarti penggunanya digulung, dikeringkan dulu ya, baru ditata lagi. Ditata lagi seperti ini. Harus seperti ini, tidak Ya. boleh ruwet. Gitu tidak istilahnya. tidak boleh Ah. berantakan lah. Oke, oke, oke. Nah dari pihak Jogja Mall sendiri kerjasama dengan Damkar ada nggak sih Mas? Kalau untuk kerjasama sih ada ya, Pak ya. Ada. Berarti Kalau bentuknya seperti apa? Kalau kan waktu damkar Ya. dulu pernah Jadi kami memadamkan api gitu. ya, Mbak, kami pernah kebetulan Jogja Mall salah satu yang mengizinkan untuk kami untuk mengambil air ke sini ya, untuk support suplai air kita. Waktu itu mungkin kebetulan kebakarannya di sekitar sini, jadi kita sangat berterima kasih juga Mas kepada Jogja Mall sudah mengizinkan untuk, dan kebetulan kemarin juga katanya boleh Mas nanti kalau ada kapan-kapan boleh ambil lagi gitu katanya. Oke. Oke. Mungkin ke depan nanti kita juga akan adakan pelatihan rutin juga Mbak dengan Jogja Iya, Mall. itu harus sih Mas. Karena ya seperti yang kita tekankan tadi lah, pokoknya jangan sampai kita punya alat bagus tapi nggak tahu cara memakainya Iya, gitu. itu yang paling penting ya. Jangan sampai. Dan kalau bisa ya semua bisa, jadi nggak hanya tanggung jawab security atau tanggung jawab Mas Ricci pribadi. Jadi semua di sini, misal di sini dekat stand apa baju, misal ada tumpukan baju kebakar kok harus manggil Mas Ricci dulu kan, harusnya langsung aja. Kalau udah bisa semua kan bisa. Oke, berarti masyarakat pun juga harus tahu. Ya betul. Mungkin pengunjung juga bisa ikut berperan, tahu apa di sini tinggal ambil langsung respon gitu. Oke, Mas. Nah, saya juga penasaran gitu ya cara menggunakan fasilitas pemadam kebakaran yang ada di gedung ini di Jogja Mall gitu. Kita tanya Mas Ricci dulu, boleh apa Iya. enggak Mas? Boleh nggak, Boleh. Mas Ricci? Kalau kita coba boleh nggak Mas? Boleh, Kita boleh. izin ya Mas Ricci ya. Iya. Oke, berarti kita langsung ke sana ya. Iya. Oke, Oke. pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose karena kita akan praktek langsung. Oke, Yuk. siap. Iya, pemirsa, kita sudah berada di salah satu tempat pompa hidran yang ada di Jogja Mall ya. Bahwa tadi kita sudah membahas banyak hal ya Mas ya, Iya. terkait tentang Kota Pekalongan dengan sistem yang ada, kemudian kebakaran-kebakaran yang ada gitu ya, Sistem gedung-gedungnya. proteksi yang ada di gedung-gedung. Betul sekali, dan sekarang juga kita akan membahas nih apa yang ada di dalam ruangan Pompa, ini, ruangan pompa hidran. ya. Tadi kita juga sudah lihat-lihat ya Mas ya, Ya. sekilas gitu ya tentang pompa yang ada di sini. Nah mungkin sudah bersama dengan Mas Lukman, Lukman, ya. Dia ini adalah teknisi ya dari Ya, teknisi Jogja Pekalongan. dan masih ditemani dengan Mas Riko tentunya. Oke Mas, langsung saja nih. Ayu pengen tanya nih. Ya. Ini tempat apa sih Mas yang pertama? Ini tempat ruang pompa hidran. Oke. Ya. Terus ada jenis berapa pompa di sini? Di sini ada 3 jenis pompa. Yang pertama itu pompa joki pump, di sini electric pump,
Di sini diesel pump. Diesel pump. Ya. Tadi yang pertama apa? Joki pump. Joki pump, Ya. oke, elektrik dan diesel. Diesel ya. Oh, punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, fungsinya beda-beda Mbak. Oke. Udah. Kalau yang joki itu biasanya untuk menjaga tekanan ya Mas ya? Ya, tekanan di bawah 6 bar ya Pak. Baru joki bisa Bekerja. bekerja. Kalau dua ini bergantian Mbak ya Mas Oke. ya. Jadi karena ini elektrik kan, jadi misal kalau listriknya mati itu masih ada yang diesel. diesel pump. Secara fungsi kan sebenarnya kalau dua ini mungkin saling melengkapi lah, bisa bergantian. Oh gitu. Oke. Untuk alurnya sendiri Mas, ini seperti apa? Alur bekerja dari pompa ini. Berarti kan ini dari ground tank buat penyimpanan air, Heeh. terus ke sini, Oke. ini ada Sini. yang sini, Heeh. terus ini, terus ke atas, Ke atas. terus ke, Pompa ke seluruh gedung ya, Mas? ke seluruh gedung. Oh, ini berarti pusat ya, Ya, Mas? pusat. Oke, sumber airnya dari mana saja, Mas? Dari mana Mas? Dari Oh, ground tank ya sebelah sini, Oh, dari konten. Dari sumur bor kayaknya. Mas. sumber bor. Oke. Tapi ada ditampung dulu di sini mungkin. Oh, gitu. Oke. Terus selain itu, apa lagi Mas yang ada di sini? Selain pompa? Udah. Hanya itu saja. Ya, 3 udah. jenis pompa yang 3 jenis tentunya, pompa. punya beda-beda Ya. dengan sumber air yang ada di sini gitu Dan ya. memang standarnya memang seperti itu Mbak. Jadi memang idealnya ada, jadi mungkin secara fungsi sama, tapi kenapa ada dua jenis, ada yang elektrik, ada yang diesel, karena itu tadi, karena misalkan karena ini tenaga listrik, mungkin kalau listriknya padam kan Ya, bisa pakai ya, diesel kita pump. ada yang diesel pakai BBM gitu. Oh. Jadi secara fungsi itu standby selalu gitu Mbak. Oke. Seperti yang tadi kita jelaskan. Mas, itu di beberapa jenis pompa tuh ada salah satu apa ya, deskripsi gitu ya. Ini nih. Nah, Oh, ini iya. tuh maksudnya gimana ya, Mas? Itu kartu kontrol ya Mas ya? Apa itu Mas? Gimana? Mungkin Mas Lukman lebih tahu kartu itu. Ya, kartu yang ada di beberapa pompa itu kan ada beberapa kartu. Ya, Nah, itu ini- kan ada kapasitas dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelasin gitu. Untuk pompa ini kapasitas airnya berapa gitu. Mungkin tak jelasin fungsinya. Ya. Oke. Kalau joki pump, joki pump bekerja ketika tekanan di bawah 6 bar. Kalau elektrik pump bekerja ketika tekanan di bawah 4 bar. 4 bar. Ya 4 bar. Untuk elektrik pump di bawah 2 bar. Di sini ada, coba. Untuk standby air 6 sampai 8 bar. Oke. Bar itu apa ya, Mas? Dibagi Oh itu satuan Mbak. Satuan. tekanan. Ya, Oh, satuan tekanan, tekanan. Oke. Nah, saya juga nggak sabar ini untuk praktek langsung ya. Jadi, Sebelum kita praktek Mbak, jadi untuk Iya. pemirsa di rumah, dari tadi kan kita ngomongin kayaknya kok Kota Pekalongan ini kok Iya. kok hidrannya pada mati, pada Iya, apa. iya, iya. Jadi kita jangan berkecil hati dulu, Iya, bener karena banget. ternyata gedung-gedung yang ada di Kota Pekalongan itu yang baru-baru ini ternyata fasilitasnya sudah cukup lengkap Mbak. Jadi sistem Betul. proteksi kebakarannya sudah cukup lengkap, Iya, dan itu. mungkin kita bisa berkolaborasi nanti dengan para pemilik atau pengelola Iya. gedung ini untuk ya memberikan rasa aman bagi semuanya lah. betul. Itu yang terpenting tadi ya. Dari Mas Riko ya, sangat keren banget. Jadi bisa untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Kota Betul Pekalongan. sekali. Nggak seburuk itu kok. Ya, masih baik ada. Kota Pekalongan. Tepuk tangan dong Kota Pekalongan. Oke, jadi kita langsung aja ya, Mas Riko ya. Mau praktek langsung Mbak? Iya, Oh, udah pengen nggak sabar banget nih, ya? udah nggak sabar gimana sih caranya gitu kan. Baik, Oke, siap. langsung aja yuk kita ke sana. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena kita bakal praktek, oke? Ayo Mas. Ayo. Oke pemirsa, kita sudah berada di tempat untuk praktek, berarti tandanya kita akan praktek. Praktek. Bersama dengan Mas Riko lagi, Mas Roni lagi, dan Mas Ricci lagi. Oke, kita akan praktek. Nah, di depan kita ini udah ada apar ya, Mas Roni ya? Oke, ini jenisnya apa nih Mas Roni? Ini yang saya pegang ini jenisnya chemical powder. Chemical jadi powder. Oke. Ini powder itu meninggalkan residu, meninggalkan sisa. Ya, kalau kita semprotkan menggunakan ini Heeh. akan meninggalkan sisa atau residu ya. Oke. Kalau yang CO itu yang ini. Kalau CO biasanya tidak meninggalkan sisa. Seperti itu. Tapi ini tidak efektif digunakan di luar ruangan ya. Oke. Oh. Jadi kalau gitu. ini lebih efektif di dalam gedung, di dalam di ruangan. dalam gedung ya, yang Iya. panjang. Berarti ciri-cirinya hanya ini doang. Iya. Jadi kalau CO biasanya depannya ada corongnya seperti ini, Mbak. Oh, kalau CO ada corongnya. Iya. Nah, kalau yang chemical itu nggak ada ya? Iya, Jadi untuk- kayak gini. Cara penggunaannya pun setelah kita lihat ada kebakaran, Ya.
kita ambil dari tempat Harus megangnya gitu Ya. ya. Pemirsa bisa dilihat ya. Dari kita tempat. taruh, ya. Terus posisi kita harus kuda-kuda seperti ini. Udah kuda? Ya. Kuda, oke. Ya. Setelah itu kita tekan leher apar. Leher Nah, apa? pegangnya di situ, Mbak. Harus perhatikan ini. Oke, pegangnya seperti Ya. ini ya Nah, pemirsa. seperti ini. yang Jangan di seperti rumah. ini. Kalau seperti Iya. ini 5 dibanding 1 nggak bakal kebuka. Jadi harus seperti ini. Nah, Ya. Kalau setelah kebuka, ya kita cek tekanan dulu. Ah. Cara mengecek tekanan pun jangan seperti ini, ya. Karena ini bertekanan, ini bisa melompat, ini bisa lepas, Mbak. Kalau kita seperti ini akan kena muka kita. Nah, dan itu apa bahayanya? Iya. Yang pasti muka kita akan bengep. bengep dan berjarah lah seperti itu ya. Baik, oke. Ya, kita akan terkena muka kita. Oke, siap. Minimal kita ambil jarak 1 lengan. Satu lengan ya. Oke, Ya. ini Setelah pemirsa. 1 lengan kita tekan. Tekan. Nanti dia Kalau akan kita nyemprot. bunyi Cush. berarti Ready. ready. Itu udah ready ya. Ya. Jadi jangan panik ya. Kadang kan panik Enggak, gitu. iya. Mas Niko. Kenapa harus pakai kuda-kuda seperti ini? Ah. Kan di kejadian kebakaran itu Panik tuh tadi panik kan. pada lari. Ya. Kalau kita tertabrak dari belakang, kita nggak akan jatuh. Oh ya. Karena Kalau kita posisi. seperti ini, Ah. kita tabrak kita ya akan jatuh. Jatuh. Tapi kalau seperti ini, yang nabrak kita nanti yang akan jatuh. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, dari apar kita mengarah ke ya ini yang di belakang Mas. Yang kita bahas dari tadi Iya, nih, Mbak. Yang kita bahas dari tadi nih Mas Roni. Bagaimana ini cara penggunaan dari hidran sendiri? Cuk Jamal. Kalau ini kan namanya hidran pilar, Hidran pilar. hidran apa? Halaman. Halaman ya. Jadi fungsinya itu alat bantu pemadaman menggunakan air bertekanan ya. Jadi airnya bertekanan dari pompa yang tadi itu yang Mbak sama Mas Lukman ya. Mas tadi ya? Lukman tadi Ah. ke ruangan itu, Iya. itu suatu alat pompanya, alat tekanannya agar bisa keluar dari hidran. Oh, jadi nyambung ya? Iya, nyambung. Pompa itu adalah sumber airnya untuk sini ya Mas ya? Iya. Oke. Oke. Bagian-bagiannya ada apa aja Mas? Bagiannya ini namanya regulasing valve. Ya. Oke. Kalau ini valve hidran. Kalau ini output. Outputnya. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan praktek menggunakan ini. Bedanya dengan yang di gedung tadi, Ya. di gedung kita menggunakan selang 1,5 in. Oh. Kalau yang di luar kita menggunakan 2,5 in. Lebih besar. Yang lebih besar. Lebih besar ya? Ya. Heeh. Kita cobain. Oh, bagian ini ya, belum dikenalin juga ya. Ini juga, ini Mas. belum juga nih. Oke, ini namanya box. Box hidran ya. Jadi di dalam box itu harus ada nozzle, nozzle. Nozzle. Rack hose, tempat penyimpanan selang ini namanya rack hose. Kalau ini ya selangnya. Selangnya ya berbentuk seperti Iya. ini dan harus rapih ya Mas. Iya, Roni, harus rapi. Kenapa harus seperti ini? Kita beda. Kalau kita seperti ini kan kita tinggal narik, Mbak. Iya. Kalau terjadi kebakaran kita cuma tinggal narik kayak gini. Oh iya. Tuh, iya. sudah langsung. langsung otomatis Langsung ya. otomatis ya. Kalau kita gulung-gulung kayak kalau di armada pemadam kita pakainya gulungan 2. Gulungan 2. Ya, karena Oke. lebih praktis lah. Ah. Kita koneksikan. Kita buka ininya dulu. Iya. Ini namanya tadi apa? Valve hidran. Oke, valve. Nah, seperti itu, Mbak, kira-kira. Oh, kaget ya. Oke. Oh, jadi seperti itu. Iya. Agak nyemprot. Oke. Tapi memang penggunaannya berarti seperti itu ya. Mas ya? Nah, ini kalau kita dibuka valve yang ini, yang regulation. Wow. Ya. Mas Riko tersiram nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Totalitas ini, Mbak. Iya, totalitas sekali. Oke, ini berarti Ini hidran yang masih berfungsi dengan baik. baik. Untuk mematikannya tinggal diputar Iya, ke arah sama. yang berbeda. Oh ya. Oke. Wow. Tapi lebih efektif mana Mas menggunakan selang yang dari hidran sendiri atau dari alat di damkar itu? Itu tergantung Semuanya kebutuhan, efektif Mbak. tergantung kebutuhan sih. Oh, tergantung kebutuhan. Berarti kalau itu lebih
Kalau misal tempatnya jauh kan kita butuh selang juga Mbak. Iya. Kemana kita untuk Oke, mengarahkan. ini berarti untuk yang Ini tempat hanya dekat ya? hanya untuk uji coba juga ini. Uji coba juga. Berarti ini mau dipraktekkan sekalian atau Boleh langsung aja. gimana Mas? Boleh ya? Nah, ini sambung ke Kita sini. praktekkan aja, sambungkan. Ke hidrannya tadi, terus selangnya juga, oke. Ya, ini Mas Roni sedang ingin mencoba ya beberapa selang yang ada di sini untuk disemburkan ke sana lewat hidran yang ada. Oke, dan disambungkan tadi lewat situ. Langsung aja Mas. Ke sana ya? Larinya ke sana ya Mas? Arahnya ke sana ya, jangan Jadi- ke saya ya Mas ya. Iya Mas. Cara penyambungannya jenengan biar itu sambungan seperti ini. Coba kita lihat pemirsa. Nggak usah terburu-buru. Ya. Santai saja. Jenengan ya, Pak Mas, pegang bagasnya, diinjek dulu ya? Oh, oke. ya. Setelah diinjek kan ini nggak bakal ketarik ke sana kemari ya. Kalau baru kita koneksikan, kita cek seperti itu. Apakah terlepas atau tidak Iya. gitu ya? Oke. Coba Masnya yang nyobain. Ya, oke. Ke sana ya, Mas? Ricci ya. Ya pemirsa, sambil melihat ini penggunaan dan tentunya ini harus diperhatikan untuk semua masyarakat yang mengetahui hidran itu seperti apa. Jadi memang penting sekali untuk kita tahu penggunaan dari hidran itu sendiri. Boleh jangan gitu Mbak. Ya. Cukup? Wow. Nah, ternyata seperti itu ya. Kita ada tekniknya nanti kita minta air, tutup air seperti itu. Oke. Ya, penggunaannya ini Ya. ya Mas ya. Oke, udah ya. Ya. Posisinya Dengan minta perlu air. diperhatikan. Minta air. Itu tangannya ke atas. Air. Ya. Waduh, banjir lagi. Baru yang di sini membackup. Kalau ada teman bantuan yang sini juga bisa tutup air. Tutup air. Tutup air. Oke. Seperti itu ya. Jadi ada kodenya. Ada kode pemirsa. Ya, ada penyaluran informasi. Jadi tidak sembarangan untuk Ya, nanti takutnya sana belum siap, kita mengoperasikan, yang sana akan terjatuh. Oh, gitu. Karena itu berat ya, Mas. Iya. Yang tekanan airnya itu berat ya? Tidak sembarangan ya. Oke. Wow. Wow, kacamata saya basah. Seru ya Mas ya, kita mainan air hari ini. Oke, sambil dibereskan gitu ya. Berarti ini hanya itu saja ya Mas ya yang dipraktekkan ya untuk hidran ya. Dan nanti ini juga bisa buat supply Ke truk kita supply bisa, ke truk Mbak. pemadam. Oh, oke. Supply Kita akan ke- contohkan enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kita butuh air, kita minta ke Yogya Mall untuk memenuhi kebutuhan air kita di lapangan. Oh. Tadi itu Mbak, misal kita ada sumber air terdekat dari sini, ada Oke. kejadian di sekitar sini, kita bisa minta ke sini atau Oh. kemanapun lah yang hidrannya Terus masih ya, Mas? bisa berfungsi seperti Masih itu. bisa berfungsi. Betul. Oke, baik untuk closingan nih Mas dari Damkar Kota Pekalongan, apa yang ingin diharapkan untuk fasilitas yang ada di Kota Pekalongan dalam menanggulangi bencana kebakaran? Kalau harapan kami tentu banyak sekali Mbak. Ada yang pertama mungkin peningkatan kapasitas teman-teman ya, jadi Ya. terkait pelatihan, pendidikan dan pelatihan, lalu juga bimtek dan lain sebagainya, mohon untuk lebih ditingkatkan lagi, kemudian sarpras untuk lebih dipenuhi lagi, Ya, kemudian Sarpas. ada alat pelindung diri dari teman-teman ya Mas Roni ya. Iya. Oke. APD itu juga penting sekali Mbak, karena kita bekerja itu dalam kondisi yang tidak ideal, jadi Oh. kita bekerja dalam kondisi yang ibaratnya kan bukan kondisi yang normal ya Mbak ya, jadi kondisi yang berbahaya, jadi memang alat pelindung diri itu sangat penting sekali. Kemudian harapan selanjutnya tentu sumber air ini Mbak, karena penting sekali untuk
pemadam kebakaran setiap merespon kejadian, karena armada kami juga dengan kapasitas yang seperti itu kan kita butuh support. Kemudian yang selanjutnya juga mungkin ada tambahan pos pemadam di wilayah Pekalongan bagian selatan terkait dengan rel kereta api, mungkin itu Mbak harapan dari kami. Baik, untuk dari Jogja Mall sendiri ada harapankah terkait fasilitas yang ada? Atau cukup Mas Ricci? Oke. Ya baik, itu tadi pemirsa yang ada di rumah tentang pembahasan kita kali ini. Menarik sekali ya Mas ya. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Saya Yusita beserta kru dan narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.